Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Pemirsa, ketakutan Jennifer Copen menjadi seorang single parent justru menjadi nyata pasca meninggalnya Dali Wasing sang suami yang meninggal secara mendadak akibat kecelakaan lalu lintas. Di usia yang masih muda, tentu saja tak mudah bagi Jennifer harus menjadi ibu tunggal bagi Kamari Sky Wasing. Apalagi selama ini yang selalu mengurus Kamari adalah mendiang suaminya. Meski sudah mencoba mengikhlaskan dan berdamai dengan takdir sang pencipta, namun nyatanya tak mudah. Ujian-ujian yang dihadapi pasca meninggalnya Dali justru membuat batin dan mentalnya terluka. Perlu waktu berapa lama untuk sampai bisa kayak oke, gue lebih bisa let it go and so. Sebenarnya sampai sekarang nggak let it go sih, Kak. Belum bisa ya? Aku kalau boleh jujur, I am mentally not okay sampai sekarang. Kalau cerita kayak gini helping or no? No. Not really. Ya, Jennifer kerap dilanda rasa gelisah dan keresahan yang kerap melanda. Hingga membuat dirinya stres, membuat dirinya sering dilanda jantung berdebar-debar, hingga membuat dirinya seolah ingin meninggal. Merasa apa yang dialaminya bukanlah hal yang biasa, membuat dirinya dilanda overthinking, hingga membuat dirinya mencari pengobatan hingga ke luar negeri. Benarkah Jennifer bolak-balik ke psikiater untuk menjalani terapi untuk menyembuhkan gangguan mental yang dialaminya? Aku tuh sampai bolak-balik rumah sakit mulu, Kak. Sampai ke Singapura, sampai ke Thailand, sampai ke segala macam. Karena aku sampai mikirnya aku ada penyakit. Karena the long effect of the stress, the long effect of this grief mungkin nge-effect aku sampai to the point aku sering panic attack, jantung sering deg-degan, sering ngerasa kayak orang, kadang-kadang kayak sering linglung, kayak orang sakit gitu loh. Jadi, Sampai sekarang? Sampai sekarang, Kak. Kamu ke psikiater coba? Sekarang udah psikiater ya. Terus? Memang aku ada terapi. Meski setelah menjalani pemeriksaan medis, kondisi fisik Jennifer baik-baik saja dan tak memiliki penyakit berbahaya, namun tak lantas membuat pikirannya tenang. Sebaliknya, kegelisahan dan keresahan makin melanda hatinya lantaran memikirkan nasib Kamari. Dengan berurai air mata, Jennifer mengungkapkan ketakutannya jika nanti dirinya tiada, bagaimana nasib dan masa depan putri semata wayangnya nanti. Benarkah Jennifer sudah menentukan dan mewasiatkan siapa yang nantinya berhak mengasuh dan merawat Kamari jika dirinya meninggal? Itu memang ketakutan aku. Kayak I had so much big dreams. Kita baru aja bangun rumah bareng-bareng, terus ternyata Dalinya nggak ada. Terus of course di otak aku ada ketakutan kalau gue nggak ada, anak gue sama siapa? Orang tua gue juga udah tua, orang tua Dali udah tua. Kalau mereka nanti nggak ada juga, gue sama siapa? Nggak punya saudara, nggak punya adik kakak, udah nggak punya bapak. Sisa aku doang. Kalau adik kamu tidak ada misalnya, dan anak kamu harus sendirian, what do you want from her? Kamu mau dia dirawat oleh siapa dan kamu pengennya dia bagaimana? Aku sebenarnya udah mempersiapkan untuk hak asuhnya anak aku itu akan dirawat oleh kakak aku. Kakak aku dan istrinya. Karena sebenarnya ada peraturan juga kan di Indonesia kalau misalkan buat hak asuh gitu harus dengan yang udah menikah kan. Masih menikah tuh kakak aku dan istrinya. Dan I love them with all my heart. Mereka juga punya anak. Kamari sama anak mereka tuh kayak bestie banget. Jadi aku memutuskan untuk diasuh oleh mereka. Dan kalau sampai mereka kenapa-napa akan diasuh oleh sahabat aku ini. Yang pertama kali tahu aku hamil. Kini Jennifer tengah berusaha bangkit dan move on demi Kamari. Sebagai ibu, ia ingin Kamari bisa menikmati hidupnya dengan baik dan bahagia serta tak kekurangan apapun. Tak ayal, Jennifer pun rela banting tulang agar nantinya Kamari bisa hidup enak dan tenang jika nantinya dia lebih dulu meninggalkan Kamari. Untuk sekarang menurut saya enjoy dulu. Iya, sekarang aku maunya enjoy sama anak, aku mau membesarkan anak aku mau kerja sebisanya aku. Pokoknya gimana caranya aku mempersiapkan anak my daughter's future biar kalau suatu saat aku nggak ada atau gimana dia udah punya segalanya. Karena I grew up susah kan. Banget juga untuk film yang nawarin, cuman memang dari akunya belum siap. Tapi doain semoga soon aku bisa siap untuk kembali ke dunia perfilman lagi. Berarti banyak, cuman aku nggak mau mempekerjakan anak aku seperti itu. Aku mau anak aku menikmati hidupnya gitu. Biar mama aja yang kerja.
Lantaran fokus bekerja dan mengurus Kamari membuat Jennifer seolah tak lagi memikirkan masa depannya. Apalagi di usianya yang masih 23 tahun, Jennifer tentu saja bisa kembali menikah dan hidup bahagia. Namun status janda yang disandangnya seolah membuat dirinya tak percaya diri jika ada laki-laki yang mau menerima dirinya dan juga Kamari. Benarkah sudah banyak laki-laki yang mulai mendekati Jennifer? Status janda ini sangat menyeramkan juga, kayak apakah ada, I don't know what's gonna happen in the future. I don't know if I'm gonna move on. I don't know if I'm gonna get married again. Of course at this time aku nggak mau nikah lagi. For now aku nggak mau nikah lagi. Tapi kan again we don't know apa yang sudah Tuhan persiapkan untuk kita. Tapi of course berat di aku mikir kayak siapa yang mau nerima gue sih? Kayak emang ada yang mau nerima ya? Paling kalaupun mau nerima paling karena anak gue lucu. Gak tau deh. Kalau yang ngedeketin banyak kak, yang Pasti. nyoba banyak.